Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiyah. Insyaallah ruhani kita jauh lebih sehat daripada jasmani kita, dan semoga jasmani kita sehat sehat-sehatnya, dan kita semoga diberi usia panjang yang barokah fi taatillah dalam sehat wal afiyah, dan kelak meninggalnya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini saya akan kembali membacakan beberapa mutiara nasihat Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, yang mana sudah saya jelaskan kemarin. Habib Ali adalah kakek dari Habib Anis. Beliau adalah muallif Simtud-Duror, ulama yang lahir tahun 1259 Hijriah dan wafat pada tahun 1333 Hijriah. Jadi sudah wafat kurang lebih 100 tahun yang lalu, dan beliau dimakamkan di kota Siwun di Hadramut, Yaman sana. Para kiai, para habaib yang ada di Indonesia ini bisa dikatakan sanad ilmunya itu kembali kepada beliau. Ya, banyak para kiai dan habaib yang sanad ilmunya kembali kepada beliau, tidak sedikit, banyak sekali. Termasuk diantaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Dalam kitab Tasniful Asma karya Syekh Yasin Al-Faddani, di situ disebutkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berguru kepada kakak daripada Habib Ali. Habib Ali itu punya kakak di Mekah sana, wafatnya juga di Mekah, karena ayahnya Habib Ali merupakan mufti Mekah dahulu. Mufti Mekah namanya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Ayahnya ini mufti Mekah, punya anak banyak, diantaranya adalah Habib Ali dan Habib Husain. Kalau Habib Ali tinggal di Hadramut, di Siwun, kota Siwun. Kalau Habib Husain tetap di Mekah menggantikan ayahnya sebagai seorang mufti. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Syekh Khalil Al-Bangkalani, dulu beliau berdua ini kan belajar di Mekah. Nah, ketika belajar di Mekah itu bergurunya diantaranya sekian lama, kalau kata 10 tahun, kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain, kakak dari Habib Ali. Bahkan dikatakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, beliau sendiri yang ngomong ke Habib Alwi. Habib Alwi itu ayahanda dari Habib Anis almarhum, yang makamnya ada di samping Masjid Riyadh, ya, di sebelah selatan Masjid Riyadh. Di situ pernah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu naik dokar dari Jombang menuju Tegal, itu mampir ke Solo. Perlunya cuma ngomong, saya adalah murid dari paman jenengan. Saya adalah murid dari paman jenengan. Artinya nasab keilmuan yang ada di Indonesia ini bisa dikatakan dan sekitarnya kembali kepada Habib Ali, kepada ayahnya juga, kepada sanak kerabat Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sehingga nasihat-nasihat beliau layak untuk kita pelajari, layak untuk kita sebarluaskan, dan layak untuk kita perdengarkan kepada diri kita dan sahabat-sahabat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa ajab minal amal al-awwalin kabadu fil amal as-salihah mugabadah shadidah la'ad balu bita'abil al-sam wala bihar syams sayf wala bibardi syita. Qalu Sayyid Ahmad Al-Badawi akhadha fi satah 12 sanah waqifan fi mahallih sifan wa shitaan. Wa Syekh Muhammad As-Sanari lama suila an man laqahum min ahli al-ibadah fi siyahatihi qala laqitu rajulan ala sahil al-bahr fasaltuhu kam laka min al-ashhur ta'budullah fi hadha al-mahal qala li sinin 'aidah a'budullah fi hadha al-mahal la atahawwal anhu sifan wa shitaan. Qala wa min awradihi annahu yarka' lillah kulla yawmin 400 rak'ah. Wa qala radhiyallahu anhu akhbarani al-Habib Idris bin Abdul Qadir Al-Habsyi sakin al-Ghurfah qala qadima al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ila 'indi walidi dhata yawmin
وعبر المجلس كله وهما يتذاكران في علوم لم نفهمها حتى دخل وقت المغرب فصلينا المغرب ثم عاد إلى المذاكرة حتى دخل وقت العشاء فصلينا العشاء ثم عاد إلى المذاكرة ولم يشتفي كل واحد منهما من مذاكرة أخيه حتى طلب الرخصة الحبيب عبد الله وخرج الوالد يودئه إلى تحت البيت فبقي يتذاكران تحت البيت وأنا بقيت منتظرا للوالد وطال علي الأمر حتى غلبني النوم فنمت وأخذت ساعة ثم انتبهت مذعورا وظننت الوالد قد دق على الباب ولم أشعر به فإذا بهما قائمان على مذاكرتهما فبقيت منتظرا لوالد حتى غلبني النوم فانتبهت مذعورا فإذا بهما على قيامهما الأول وبقي يتذاكران وهما قائمان إلى أن طلع الفجر فرجع إلى المسجد وخرجت المسجد وصلينا الصبح ولم يتفرقا إلى بعد الصلاة. وقال رضي الله عنه شو المجاهدة القوية التي مع هؤلاء السادة أمضوا الليلة كله وهم قيام ما دروا مع شيوخاتهم الحبيب عبد الله في وقت شيخوخته والحبيب عبد القادر في وقت شيخوخته وابناء الزمان لو قام الواحد يصلي ركعتين صنكت رجليه غلب علينا العجز والكسل يا المتأخرين في الطاعة وذهب بالهمة والنشاط الفضول والخوض فيما لا يعني وننمي جسما يأكله التراب تجد الواحد جسمه ينقى منه الرمح وأما الذي يعيش به الحياة الأبدية ضعيف وواهي والسبب عجز الإنسان عن العمل الصالح لأن الروح يقويه إلا عمل صالح. كان الحبيب حسن بن صالح البهر يأتي في ركعة الواحدة بختمة ويأتي في ركعة الثانية ب90,000 من سورة الإخلاص. وكان سيدنا علي زين العابدين ورده كل يوم 1000 ركعة من منا يقدر يصلي كل يوم 1000 ركعة. وقال الشيخ رضي الله عنه الشيخ ثابت البناني قال كابت القرآن 20 سنة وتنعمت به 20 سنة. والشيخ سهل بن عبد الله التستري قام الليل وهو ابن 3 سنين حتى أن والده عتبه في ذلك قال له لما تقوم الليل وأنت ابن 3 سنين عاد ما عليك يام حتى تدعون في الزين فقال يا أبتي ألم تسمع قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فقال هذا إلا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وراك نبي قال له لكنه تعالى قال في الآية الأخرى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك قال له وحدك أما ترضى أن أكون من تلك الطائفة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كنت تلاحظ هذا المعنى قم الليل بارك الله فيك انظروا كيف يقوم الليل وهو ابن 3 سنين ونحن أخلدنا إلى الشهوات واللذات وإلا لو ألفنا طاعة وجاهدنا أنفسنا وكلفناها العمل ألفته وأحبته وشق عليها تركه. وفي ابتداء الأمر يصعب على النفس العمل فإذا كلفها الإنسان ودام على العمل يسهل عليها. والإنسان ما دام عاده يحصل طريقا للتوبة يبادر إليها بكثرة الاستغفار والرجوع إلى الله وإظهار الفقر والانكسار ويجاهد نفسه على فعل الطاعة وترك المعصية. وما إذا حالت الحوائل بينه وبين التوبة بصر الله فيه ومن مرت حياته ولم يعمل صالحا فيها مرت عليه حسف وأقبل على الله مفلسا من الأعمال الصالحة. والغالب على أبناء الزمان التسويف في الأعمال يعمل إنه إذا طعن في السن يجاهد نفسه على العمل الصالح يقهرها عليه وهو كلما طون في السن ازداد عجزا وازداد كسلا وازداد وحنا وازداد ضعفا. فالإنسان يتغانم شبابه ويتغانم كهولته ويقبل على الله بهمة قوية ولا بد ما تلحظه عين العناية وتلحقه بأهله. وأنشد المنشد بقصيدة التي مطلعها من قطع فضل ربي يا عمر من عبيده غير كل غارق في عطية سيده إلى آخر ما قال رضي الله عنه. يعني saya baca apa adanya sebisanya. Ini bahasanya bahasa Amiyah, bahasa Arab daerah, ya, bahasa Arab daerah yang biasa dipakai sehari-hari di daerah Hadramut sana disebut. Kata beliau begini, radhiyallahu anhu, saya itu heran kalau melihat
amal solehnya orang-orang yang terdahulu. Ya, kalau melihat amal solehnya orang-orang yang terdahulu, saya heran. Mereka itu betul-betul memaksakan dirinya untuk melakukan amal soleh dengan suatu perjuangan yang luar biasa. Ini Habib Ali. Habib Ali sendiri itu kan orangnya amal solehnya luar biasa. Sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan, sholat taraweh, sekali taraweh 20 rakaat itu 10 juz beliau imamnya. Jadi 3 hari sekali khatam. Nah, beliau yang seperti ini mengatakan, saya heran melihat perjuangan orang-orang terdahulu dalam amal soleh mereka, dalam amal soleh beliau-beliau tersebut. Dikatakan di sini mereka tidak pernah memperdulikan rasa capeknya badan. Badan capek itu nggak dipedulikan. Ya, tidak mempedulikan rasa capek badan. Mereka tidak mempedulikan panasnya musim panas. Yang namanya di negara Arab tuh kalau udah musim panas, panasnya luar biasa. Saya pernah waktu umroh yang pertama kali merasakan sholat Jumat di halaman Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi di luar, itu lantainya masih belum diganti dengan lantai yang marmer yang kalau kena panas dingin, tapi masih yang marmer yang biasa, kalau kena panas ya panas. Saya nggak bawa sejadah, nggak bawa apa-apa, cuman modal sandal. Sampai di sana udah panasnya luar biasa. Itu kaki saya nyoba ngijak lantai, umuk itu, kicat-kicat kalau orang Jawa bilang ya. Itu panasnya luar biasa. Nah, kata Habib Ali, mereka dulu orang-orang soleh kalau musim panas seperti apapun, panas itu tidak mereka hiraukan. Musim dingin seperti apapun, dingin tidak dihiraukan. Sebagai contoh, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sholat malam, kemudian sampai beliau itu junub, mandi, sholat malam lagi, junub, mandi, sholat malam lagi, sampai 50 kali atau berapa? Sekian puluh kali, sebagaimana disebutkan di manaqib itu ya. Sekian puluh kali, tidak mempengaruhi ibadahnya dinginnya malam di kala musim dingin. Sedangkan kita kena dinginnya AC, selimutan, kademen, ora wani tangi, aduh dingin. Kena air udah drodok, aduh dingin. Itu kan bedanya kita dengan orang-orang soleh yang terdahulu. Dikatakan di sini Sayyid Ahmad Al-Badawi. Sayyid Ahmad Al-Badawi itu sholat di sutuh. Orang-orang Timur Tengah itu mereka punya sutuh. Ini saya di Raudhah ini, Majlis Ar-Raudhah bangun sutuh. Sutuh itu lantai atas. Lantai atas, mereka lantai atas rumah tuh dibuat terbuka. Dia dibuat terbuka, kemudian langsung nyatu dengan langit. Orang-orang Timur Tengah suka begitu. Nah, biasanya mereka itu kalau malam ibadah di lantai atas sana. Nah, ibadah di sana. Sayyid Ahmad Al-Badawi dikatakan selama 12 tahun itu bukan cuma malam, pagi, siang, sore, malam, musim panas, musim dingin, di lantai atasnya ibadah nggak berhenti. 12 tahun, itu kekuatan seperti apa itu? Nah, kita ini baru wirid sebentar, zikir sebentar, dengar berita di televisi, wirid ditinggal. Betul. Handphone nyala, kring kring. Itu udah hati terpengaruh, pikiran terpengaruh, akhirnya zikir juga ditinggal. Apalagi kemudian pas ada janji orang mau ngirim duit gitu ya, kring lah, wirid juga ditinggal. Mujahadahnya tuh lain. Beliau-beliau terdahulu mujahadahnya luar biasa. Bahkan dikatakan di sini Syekh Muhammad As-Sanari ketika ditanya, ketika kamu pergi keluar kota, keluar negeri untuk siyahah, orang-orang dulu tuh suka melancong, melakukan perjalanan. Melancongnya nggak seperti kita. Kalau kita tuh melancong cari tempat wisata. Kalau orang-orang soleh terdahulu tuh melancong cari orang-orang yang soleh. Jadi keliling jalan kaki terus untuk cari orang yang soleh. Ditanya ini Syekh Muhammad, dalam perjalanan keliling cari orang soleh, coba ceritakan apa yang kamu temui. Maka beliau berkata, di antaranya saya ketemu dengan seseorang yang ibadah di tepi laut. Ketemu seorang yang ibadah di tepi laut. Saya tanya sama orang tersebut, sudah berapa bulan kamu ibadah di tempat ini, di tepi laut? Jawabannya, saya udah ibadah di tempat ini bertahun-tahun. Sinin adida, belasan tahun. Jadi bukan cuma setahun, 2 tahun, bukan bulan 2 bulan. Bertahun-tahun saya ibadah di tempat ini. Tidak pernah saya tinggalkan tempat ini. Coba kalau kita tepi pantai untuk ibadah atau untuk ada yang mancing, ada yang nonton yang bisa ditonton ya, masuk cup ya.
nonton yang bisa ditonton, main sepak bola dan lain sebagainya. Coba ke tepi pantai mau qiyamul lail 20 tahun, ada enggak ini sekarang? Langka sudah. Ini sekian puluh tahun di tepi pantai ibadah. Ditanya, lah wirid kamu apa? Salah satu wiridnya tiap hari sholat sunnah sebanyak 400 rakaat. Salah satu wiridnya tiap hari sholat sunnah sebanyak 400 rakaat. Lah kita sekarang diajak terawih 20 rakaat ya botera lahirap. Yang dipilih 8 terus gitu kan. 8 terus. Enggak memperbanyak jumlah rakaat tapi mencukupkan diri yang dengan yang sedikit. Makanya kita paksakan sebanyak mungkin melakukan sholat sunnah. Habib Ali juga mengatakan radhiyallahu anhu, Al-Habib Idrus bin Abdul Qadir Al-Habsyi yang tinggal di kota Ghurfah di Hadramut sana menceritakan suatu hari ada seorang Habib ulama besar namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ini memang kalau sebutan Habib yang saya sebutkan ini jangan disamakan dengan saya gitu ya. Saya ini ya Habib, tapi ini Habibnya ya Habib gitu, bukan seperti Habib-Habib yang itu. Kalau Habib-Habib yang sebutkan ini kan wali-wali luar biasa. Kalau saya cuma sekedar julukannya Habib karena nasabnya masih bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau-beliau itu Habib beneran, emas 24 karat. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini orangnya semangatnya luar biasa, punya semangat yang tinggi. Beliau jago baca Al-Quran. Habaib tempo dulu tuh memang lahir apal Quran. Lahir sebentar saja apal Quran. Lahir sebentar apal Quran. Itu yang terdahulu. Kalau yang sekarang ya semoga bisa nyusul. Ya, tapi yang sekarang ini lahir apal Quran. Minimal surat Al-Fatihah apal gitu. Ya, Al-Fatihah apal, Al-Ikhlas apal. Ya, alhamdulillah itu. Ya, saya Habib Muhammad ini insyaallah Al-Fatihah apal, tapi Al-Fatihah apal, Al-Fatihah itu. Tapi Al-Quran belum. Nah, wah itu pengen ya. Minimal kan Al-Ikhlas 3 kali kan sama udah dengan hafal Al-Quran toh ya pahalanya. Al-Ikhlas 3 kali. Kalau yang dulu-dulu enggak baca lahir hidup setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah hafal Al-Quran dan hafalnya beneran, enggak seperti hafalannya orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang Al-Baqarah ayat 120 apa ya? Al-Baqarah 120 enggak kepegang nih, hafidnya tuh enggak bisa megang gitu. Orang dulu ngerti Yasin ayat sekian, Al-Baqarah ayat sekian, hafalannya luar biasa. Jangankan kok Al-Quran, kitab saja itu hafal. Kitab itu hafal, halaman sekian, baris sekian, kalimatnya ini, itu hafal. Itu orang-orang soleh terdahulu. Beb kok bisa? Loh, kita zaman sekarang mau pakai laptop aja cari ayat berapa keluar kan ya? Set ayat sekian gitu kan, di halaman sekian. Nih, artinya ini kalimatnya, itu laptop. Masa otak kita sama laptop menang laptop? Enggak mungkin. Ini karyanya Allah ini yang langsung ini jauh lebih hebat. Hanya saja kita punya otak jarang dipakai, makanya ya lemot seperti ini. Kita punya hati jarang enggak dikelola bener, makanya lemot seperti ini. Kalau orang-orang soleh hatinya dikelola, otaknya juga dikelola, sehingga mereka itu sudah kalau komputer tuh Pentium berapa tuh, sak pole gitu ya. Tidak bisa disamakan, speednya luar biasa. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini punya sebuah semangat yang saya cocok. Beliau selalu mengatakan pada anaknya, kabbiril himmah. Kabbiril himmah. Kalau punya semangat yang gede, jangan nanggung-nanggung, semangat yang gede. Sampai dikatakan dalam nasihatnya Habib Ali yang lain, suatu hari beliau tuh lihat anaknya nulis pakai tinta. Orang dulu kan nulis kan pakai tinta celup itu. Tinta celup kebetulan tintanya itu cuman cupuk kecil gitu ya. Apa cangkir kecil diisi tinta itu. Kemudian ada penanya dibuat nulis. Ayahnya ini ngomong, ayahnya adalah Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Nah, ya. Kamu nulis kok seperti ini. Diambil tuh cangkir kecil, tintanya dibuang. Tintanya dibuang, kemudian ambil gelas besar. Ini contoh ya. Cuman contoh. Ambil gelas besar. Segede ini. Gelasnya ini kemudian diisi tinta. Kata bapaknya, nih nulis ini tintanya. Kalau punya semangat yang gede, jangan nanggung. Makanya saya bangun roto ya begini, yang gede, jangan nanggung. Kabiril himmah. Punya semangat yang gede. Masa semangat pengen punya apa? Motor, Pak. Motornya apa? Bekas gak apa-apa, Pak. Yang penting motor. Ini semangat lemah ini. Pengen punya apa? Pesawat. Nah, ini luar biasa. Ya, semangat yang tinggi, jangan nanggung. Kamu pengen jadi apa?
Yes, minimal wali murid Pak. Waliullah, wah, itu agak berat Pak. Pokoknya minal muslimin wal muslimat selamat gitu aja Pak. Ini repot. Semangat. Kamu pengen jadi apa? Pimpinan semua wali. Bagus. Habib Ali mengatakan kamu kalau minta sama Allah jangan nanggung-nanggung, minta jadi kutub, pimpinan para wali. Dan Allah udah ngajarkan itu. Di Al-Qur'an sendiri Allah menyatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Allah nggak ngajarkan kita minta untuk jadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu kan sudah luar biasa. Tapi Allah katakan jangan minta jadi orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imamnya, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Berarti ini derajat tertinggi dalam kewalian. Prasangka baik saja, insya Allah kita bisa jadi kutub. Entah umurnya kutubnya mau 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, yang penting jadi kutub. Kapan? Wallahu a'lam. Minta dulu kepada Allah. Mau minta kelihatannya nggak pantas. Nah ini mental tempe ini. Masa minta sama Allah kok nggak berani gitu ya? Oh mintanya sama Allah ya. Ud'uni astajib lakum, minta yang banyak. Jangan khawatir. Seperti Nabi Sulaiman kemarin kan udah dicontohkan. Kalau minta Rabbi habli, ya Allah beri aku kerajaan yang satu orang pun nggak boleh punya kerajaan seperti itu. Jangan nanggung. Jangan minta, ya Allah kalau kamu mau silahkan diberi, kalau enggak apa-apa ya Allah. Ini model gak bener ini. Ini model gak bener ya. Masa minta kok Daihatsu ceria, jangan gitu ya. Bagus Daihatsu ceria, mobil bagus, keren, cakep. Tapi kalau minta itu sama-sama merek Daihatsu yang keren sekalian gitu loh ya. Daihatsu yang harganya paling mahal, jangan Daihatsu yang murah-murah. Minta mobil misalnya mereknya Toyota, jangan mintanya yang apa Avanza, mintanya yang langsung Alphard ke atas gitu kan. Kalau mintanya Honda jangan minta Honda yang apa itu yang harga paling murah, apa itu Brio atau apa gitu ya, jangan. Kalau minta Honda langsung yang sangat tinggi, New CR-V yang apa, yang tinggi. Sama tiap merek mobil kalau kita minta mobilnya apa, jangan mintanya kok Grand Livina. Kalau Nissan ya mintanya yang sangat tinggi. Mintanya apa saya mintanya itu yang paling mahal tuh apa itu? Ini tahu untuk Nissan kok ya. Apa ayo? Saingannya Alphard tuh. Bukan, di atasnya ekstri lagi apa? Elgrand. Mobil aja nggak ngerti ya model-model pengen punya mobil. Repot ini. Harus tahu dulu merek-merek mobil keren, semangat yang tinggi. Jadi kalau Daihatsu jangan minta ceria, minta Daihatsu yang paling mahal. Kalau Honda jangan Honda yang Brio, minta Honda yang paling mahal. Perkara dapatnya nanti Brio kan udah jadi masalah gitu. Tapi jangan ngomong Gusti Brio juga nggak apa-apa kok, jangan. Atau ya Robby ceria juga nggak apa-apa, jangan. Ya minta yang tinggi sekali. Kabiril himmah, semangat yang tinggi, jangan nanggung. Itu Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Suatu hari Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu ngomong kepada anaknya, tuh semalam abah mimpi ketemu Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah itu yang jahit bajunya abah, penjahitnya itu waliullah. Ya, besok paginya abahnya nih, yaitu Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, nyari anaknya kok tidak ada semua. Hari kedua nyari anaknya tidak ada semua, tanya sama anak perempuannya, di mana nih saudara-saudara kamu? Pergi, ayah, pergi kemana? Ke penjahit baju. Kan kata abah itu waliullah. Jadi semua pergi ke sana. Diteriaki, ya Allah anak-anakku pulang semua. Datang anak, kenapa Abah? Kalau mau kumpul wali itu jangan wali kelas kecil, kumpul wali kelas kakap sekalian gitu. Jadi main ke tempatnya wali saja itu masih dimarahin karena walinya masih kelas RT katanya. Kalau kumpul wali itu yang besar tuh, tak tunjukkan wali yang besar. Tuh kumpul sama orang yang seperti itu. Dari semangatnya luar biasa. Nah, kalau kita nih kumpul pokoknya asal kumpul kan ya. Gak milih-milih. Bagaimana mau jadi orang besar kalau tidak punya semangat yang besar? Syarat untuk menjadi orang besar semangatnya harus besar. Contoh kata itu kata Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu, dalam Islam kan kata dianjurkan untuk tidak dibunuh. Kenapa? Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar, kata itu datang di mulutnya. Padahal api Nabi Ibrahim itu jarak 1,5 kilo yang namanya burung terbang terpanggang. Berarti kata itu posisinya harus kurang lebih 2 kilo dari api Nabi Ibrahim, api yang bakar Nabi Ibrahim. Jaraknya kurang lebih 2 kilo. Bahwa air di mulutnya satu gitu ya. Satu sedikit kan airnya di mulut kata. Ditanya sama malaikat, kamu kesini mau ngapain? Madamkan api yang bakar Nabi Ibrahim. Lah emangnya bisa? Bisa nggak bisa bukan urusan saya hanya melakukan apa yang saya bisa semaksimal mungkin. Kemudian ditiupkan sama Allah, dibales nih usahanya kata ini. Maka Islam dianjurkan untuk tidak membunuh kata. Lain halnya yang namanya tokek sama cicak.
Tokek sama cicak ini datang ya, sama jarak 2 kilo. Ditanya sama malaikat, kamu ngapa? Apinya kurang besar. Terus mau apain? Saya tiup-tiup biar besar. Emangnya angin kamu bisa nyampe? Nggak apa-apa, yang penting kan bantu biar apinya jadi gede. Makanya Islam menganjurkan kalau ada cicak, buru sampai cicak itu mati. Sampai istri Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah, dalam riwayat yang sahih, ditanya beliau, itu apa? Di rumah jenengan kok ada panah kecil gitu ya, tombak kecil. Dijawab, loh apa kamu nggak ngerti? Kita diperintahkan Rasul bunuh cicak, jadi ini saya gunakan untuk berburu cicak. Lalu istri Nabi aja berburu cicak gitu. Karena apa namanya, ada pahala tersendiri dalam membunuh cicaknya. Cicak tuh nganyel ke ya, kalau udah keluar kotorannya, takmir masjid yang paham itu, yang biasa ngurusi masjid itu kotorannya kan najis. Nah, sering itu kan membuat najis apa namanya, karpet, tempat sholat dan lain sebagainya. Susah takmir masjid kalau mau membersihkan. Nah hadirin dimuliakan Allah, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini punya semangat yang luar biasa. Beliau kalau udah sholat, hujan terus guyur dirinya, tetap sholat. Dan kalau udah sholat baca Al-Quran itu kalau belum rampung ya nggak mandek. Wiridnya tiap hari itu 1 rakaat khatam Al-Quran. Qiyamul Lail itu mesti 1 rakaat khatam Al-Quran, tidak pernah ditinggalkan, baik itu sehat, sakit, perjalanan dalam negeri, perjalanan luar negeri, ya perjalanan apapun 1 rakaat khatam Al-Quran tidak pernah ditinggalkan. Sedangkan kita ba'diyah isya pun sering ditinggalkan. Jangankan Qiyamul Lail khatam Al-Quran, apalagi witir 3 rakaat. Cuman Ramadan ingatnya, di luar Ramadan witirnya juga hilang. Itu pun witir karena diajak imam. Kalau imamnya nggak ngajak witir, sampai di rumah juga nggak witir. Nah itulah bedanya kita dengan orang-orang yang terdahulu. Nah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini datang ke rumahnya Al-Habib Abdul Qadir Al-Habsyi. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bertamu ke rumahnya Habib Abdul Qadir Al-Habsyi. Dua-duanya duduk kemudian ngobrolkan ilmu. Ngobrol ilmu. Anaknya ini tidak ngertinya diomongkan ilmu apa, nggak paham, bahasanya terlampau tinggi. Keduanya ngobrol sampai waktu maghrib berhenti sholat, selesai sholat duduk lagi ngobrol kan ilmu tadi sampai isya. Ya, isya berhenti sholat, kemudian setelah itu mereka ngobrol lagi sampai tengah malam. Ketika tengah malam maka Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya izin, saya pamit pulang dulu ya. Oh ya silahkan. Diantarkan sama Habib Abdul Qadir keluar ke pintu. Anaknya juga ngantarkan. Sampai di pintu ngobrol lagi keduanya, gak rampung-rampung. Anaknya ngenteni kapan mulai, ke orang mulai gitu kan. Nah si anak akhirnya gak kuat, ketiduran. Tidur cukup lama, berjam-jam. Ketika anaknya bangun dikira sudah pulang dan ayahnya udah masuk, dia masih di depan pintu, takut dimarahi ayahnya nih kok ketiduran begitu. Ternyata dilihat ayahnya masih ngobrol sama tamunya. Gak berhenti. Anaknya nunggu capek lagi sampai ketiduran. Ya. Anaknya bangun lagi, ternyata keduanya masih ngobrol sampai azan subuh. Setelah azan subuh datang, mereka akhirnya pergi ke masjid, bareng-bareng ke masjid. Berangkat ke masjid, sholat subuh di masjid. Selesai sholat subuh di masjid, baru mereka pulang ke rumah masing-masing. Itu ngobrolnya dari pagi sampai pagi. Ngobrolkan ilmu, tidak merasa capek luar biasa. Kebalikannya dengan kita, dari pagi sampai pagi, kita betul-betul ngobrol. Tapi bukan ilmu, ngerasani. Na'udzubillah min dzalik, atau ngobrolkan yang gak ada manfaatnya. Itu bedanya orang terdahulu dengan kita. Kemudian dikatakan di sini perjuangan orang-orang yang terdahulu luar biasa. Mereka melewatkan malam-malam mereka dalam keadaan sholat, ya, dalam keadaan ngobrolkan ilmu. Padahal itu mereka lakukan di masa mereka udah kakek-kakek, udah tua renta. Tua renta kok seperti itu, kekuatannya itu nggak berkurang. Sedangkan orang zaman sekarang, andai kata sholat 2 rakaat saja, maka kakinya itu udah merasa capek luar biasa. 2 rakaat sunnah itu beratnya luar biasa. Kenapa kita kok menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang malas untuk taat? Kenapa? Aneh loh memang. Kita tuh kalau mau sholat 2 rakaat tuh abot. Tapi coba kalau mau jalan-jalan ke mall, abot atau ringan? Enteng kan ya, enteng. Mau pergi pengajian rada abot, main ke rumah temen itu enteng. Apalagi kalau Mas Ucup main ke rumah temen dalam tanda petik gitu Mas Ucup ya, itu lebih enteng lagi. Pol ngaku kan ya, Pol. Ini kenapa kok seperti itu? Kenapa untuk taat kok kita berat? Tapi kalau untuk di luar ketaatan kenapa kok
kok ringan? Dijawab di sini semangat kita udah terlanjur terbawa ke hal-hal yang nggak manfaat. Jadi semangat kita ini memang udah terlanjur kita biasakan, kita semangatnya kalau hal-hal yang nggak manfaat. Ke mall semangat, makan semangat, futsal semangat, ya kan? Bulu tangkis semangat, duduk ngobrol nggak ada manfaatnya, duduk-duduk gitu, begadang semangat. Tapi kalau untuk sholat kita udah ngomong, aduh capek, aduh abot. Semangat kita tuh udah nggak dukung, semangatnya aja nggak dukung, apalagi perbuatan kita sendiri. Nah, kenapa kita menjadi lemah? Kita menjadi lemah karena kita kurang amal soleh sebetulnya. Jadi yang buat kita lemah untuk amal soleh itu karena kurang amal soleh. Bisa dipahami? Contoh, kenapa yang namanya atlet angkat besi, dia kok bisa ngangkat besi yang berat tuh dengan mudah? Kenapa? Karena dia sering latihan angkat besi. Guru saya itu Habib Anis pernah menceritakan ada satu orang itu yang bisa ngangkat pedet anak sapi itu, yang udah gede tapi ya, sudah hampir jadi sapi besar tuh, dia angkat tuh kuat. Orang-orang pada heran, kamu kok kuat sekali, kenapa? Jawabannya, sejak sapi ini lahir tiap hari saya gendong. Tiap hari saya gendong, saya junjung, itu tiap hari, itu latihan saya. Jadi nambah bebannya kan dikit-dikit. Jadi nggak terasa, sehingga ketika jadi sapi udah gede gitu, diangkat ya enteng, woy. Kenapa? Tiap hari digendong. Sama dengan ibu yang biasa gendong anaknya itu, tiap hari gendong anak, dia nggak merasa beban. Tapi orang lain suruh gendong, kok anakmu kok abot men, biar enteng loh. Dulu nggak seberat ini kok, sekarang kok beratnya luar biasa. Kenapa? Karena ibunya biasa gendong, orang lain nggak biasa gendong. Lah Habib Ali mengatakan, kenapa kita malas taat? Karena kita nggak biasa taat. Kita nggak biasakan taat. Kalau kita biasakan taat ya nanti enteng. Kenapa kita kok suka ke mall? Kita biasa ke mall. Kalau kita nggak biasakan ke mall ya nanti nggak suka ke mall. Kita biasa ngobrol, ya akhirnya ya enteng ngobrol. Sebetulnya ngobrol itu kan capek. Tapi kenapa nggak capek? Karena kita biasakan dari dulu. Nah, taat juga gitu. Kalau kita biasakan taat, dibiasakan, otomatis nanti taat itu jadi ringan. Ini kita 1 bulan Ramadan kan latihan tarawih banyak gitu ya. Maksudnya membiasakan diri kita. Seperti kemarin saya sampaikan, kita harus biasakan dan paksakan. Kalau enggak nanti ya nggak ada hasilnya. Nanti kalau udah dibiasakan baru timbul cita rasa, dzoknya itu akan muncul, bisa merasakan. Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar Al-Jufri itu tiap hari tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sehat maupun sakit. Sholat sunnah 2 rakaat gak pernah ditinggalkan. Pernah suatu hari beliau itu sakit, panas tubuhnya itu sampai diselimuti dengan 3 selimut, masih tembus. Panasnya itu sampai tembus 3 selimut. Dalam kondisi yang seperti itu beliau panggil anaknya, ya waladi, ambilkan air buat wudhu. Akhirnya beliau wudhu di kamar. Dulu kan rumah kira-kira 100 tahun yang lalu, 120 tahun yang lalu kan belum ada keran di dalam rumah kan. Orang kan paling punya padasan ya, dan rumah gak ada lantai keramiknya, ya rumah itu lantainya pasir kok zaman dulu. Sekarang aja saya ke Purwodadi itu di pelosok rumahnya masih lantainya tanah. Ya lantainya tanah itu, ya pecah-pecah begitu. Kalau musim panas tanahnya pecah ya. Mas Ucup kan tonggon jenengan gitu rumahnya kan Mas Ucup. Rumah jenengan juga begitu. Oh ya. Jangankan zaman 120 tahun yang lalu, sekarang aja seperti ini. Emang kondisi di pedesaan kan begitu. Jadi ya wudhu tuh ya di kamar. Diambilkan air wudhu, kamarnya ya basah. Diambilkan air, beliau kemudian anaknya nanya, kenapa abang kau minta air? Saya mau sholat. Doba kan sakit. Pahanya sendiri dipukul begini. Gum. Ayo bangun. Nafsu yang malas, nafsu yang ngajak saya malas. Ayo bangun, saya harus sholat. Wudhu, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Nah 2 rakaatnya nggak seperti kita. Rakaat pertama khatam Al-Quran, rakaat kedua 90.000 kali baca surat Al-Ikhlas. Mesti ada yang nggak percaya, nggak masuk akal. Mosok maca Al-Ikhlas ping 90.000 ki yo apa yo iso. Waktunya nggak kepegang, waktunya nggak kecape. Mohon maaf kalau yang baca saya jenengan nggak kecape. Tapi kalau yang baca aulia nyape. Jangan asal ngomong bib. Jenengan tuh ngomong harus punya dalilnya Sahih Al-Bukhari. Baca kitab Sahih Al-Bukhari, di situ disebutkan bahwasanya Sayyidina Dawud alaihissalam, beliau itu kalau baca kitab Zabur,
pelana kuda itu belum mau dipasang, belum selesai masang, beliau udah menyelesaikan zaburnya. Nah, itu dalilnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nabi Dawud itu kalau baca zabur, pelana kuda ini mau dipasang, belum selesai masangnya, padahal masang pelana kuda kan cepet tuh. Pasang, belum selesai masangnya, beliau udah khatam zaburnya. Padahal zabur ini kan tebelnya luar biasa, banyak sekali ayatnya. Nanti pelajari itu berapa tuh ayat-ayat dalam kitab Zabur, suratnya itu ada berapa surat. Kan dulu sifatnya nggak seperti Al-Quran ya, agak beda wahyunya itu, bentuknya berbeda. Nah ini ada aulia yang mendapatkan keberkahan para anbiya wal mursalin. Al ulama warathatul anbiya, dan Rasul bersabda ulama umatika kal anbiya Bani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabi di Bani Israel. Jadi ulamanya Rasulullah SAW itu ulama yang biasa loh nih. Ulama yang biasa, artinya titel ulama di sisi Allah biasa, artinya nasabnya bukan nasab Nabi Muhammad SAW. Itu aja seperti nabi-nabi Bani Israel. Nah kalau putune kanjeng Nabi Muhammad SAW, dia jadi ulama yang soleh, ya kira-kira warisan ilmunya seperti apa? Ana madinatul ilm wa ali babuha. Aku kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Ali adalah pintunya. Nah begitu pula Habib Hasan bin Soleh Al-Bara Al-Jufri, 1 rakaat khatam Al-Quran, rakaat kedua 90.000 kali baca surat Al-Ikhlas. Kalau kita ngukur pakai akal kita, jasmani kita, gak mungkin bisa. Tapi kalau ngukur pakai dalil-dalil nakli, maka hal itu bisa terjadi sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis yang sahih. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan di sini Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, cucu Nabi, wiridnya tiap hari sholat sunnah 1000 rakaat. Tiap hari sholat sunnah 1000 rakaat. Ayahnya Habib Muhammad ini, Habib Husin, pernah didatangi sama satu bapak-bapak warga Karanganyar kalau saya nggak salah. Nanya sama ayah beliau, Habib, apa bisa orang sholat sunnah 1 hari 1000 rakaat? Jawaban ayahnya sederhana, ya dicoba saja. Ya, dicoba saja kan gitu. Gitu aja kok repotnya kan, coba saja. Beliau asal jawab begitu, coba saja. Setelah berapa minggu atau berapa bulan ya, saya lupa cerita dari ayah beliau, orang itu datang lagi, alhamdulillah Bib, sudah saya coba, saya mampunya cuma 1 hari 600 rakaat. 1 hari 600 rakaat. Nah kalau zaman sekarang saja salah seorang warga Karanganyar 1 hari bisa 600 rakaat. Lah cucu Nabi kalau bisa 1000 rakaat kan biasa-biasa saja. Begitu pula Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, 1 hari 1000 rakaat salat sunnah. Itu seorang wanita, Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu taala anha. Syekh Thabit Al-Bunani berkata, selama 20 tahun, ya 20 tahun saya berjuang untuk membaca Al-Quran. Belum bisa menikmati, 20 tahun terus latihan baca Al-Quran sebaik mungkin, dipahami maknanya, dihayati, belum bisa menikmati. Setelah 20 tahun berjuang, 20 tahun berikutnya saya menikmati kalau baca Al-Quran. Emang kita kalau mau menikmati ya tadi itu latihan dulu, amal solehnya ditingkatkan, nanti dapat rasa. Kemarin kan saya udah ngomong, dhok itu rasa harus dengan latihan terus. Nanti kalau udah latihan akan dapat rasanya. Lah latihan aja nggak mau dapat rasanya apa? Sepak bola itu baru bisa menikmati sepak bolanya, futsal menikmati futsalnya kalau udah sering main. Kalau belum sering main ya rasanya ya enak kabeh, gak enak semua. Tapi begitu sering main akan menikmati luar biasa. Itu baru sepak bola. Kemudian dikatakan di sini juga Sahal bin Abdullah At-Tusturi, atau di riwayat yang lain Abi Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhuma, beliau itu umur 3 tahun sudah qiyamul lail. Umur 3 tahun sudah qiyamul lail, salat malam. Bisa kita bayangkan 3 tahun sholat malam. Kata Habib Ali di sini, unzuru kaifa yaqumul lail wa huwa ibnu 3 sinin. Coba lihat, beliau ini sholat malam umurnya 3 tahun. Lah kalau kita ini sekarang sudah sampai tua, apa yang kita lakukan? Sibuknya memenuhi hawa nafsu, makan, minum, ya. Kita tidak merasa nyaman, merasa nikmat kalau diajak taat. Kenapa? Karena kita tidak mau berjuang melawan diri kita, tidak mau memaksakan diri kita, dipaksa untuk amal soleh tidak kita lakukan, sehingga diri kita ini terbiasa dengan hawa nafsu dan sulit untuk melepaskan diri itu dari kebiasaannya. Sekadung gatok sama hawa nafsunya sehingga susah untuk melepaskan dari kebiasaannya. Wa fi ibtida'il amri yas'ubu ala nafsil amal. Memang di awalnya nafsu itu kalau disuruh amal soleh berat. Memang nggak seperti itu, nggak enteng. Kalau di awalnya udah enteng, hati-hati itu.
Kalau di awalnya enteng itu termasuk kadang bujuk rayu setan. Yes, diporsik gen seneng gen enteng. Ya, sama setan dibuat apa diujo, kasih semangat. Begitu jalan 10 hari sama setan dibuat datangkan malasnya, tek hilang semuanya. Amal solehnya hilang. Memang dari awal tuh kalau yang murni betul dari awal berat. Ya, dari awal berat, tapi paksakan. Ya dipaksakan. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh rahimahullah. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu seorang ulama yang tunanetra, tapi beliau itu bisa bedakan mana Al-Quran, mana hadis, mana yang palsu, mana yang asli, mana ucapan ulama. Padahal beliau gak hafal Al-Quran, beliau juga gak belajar ilmu hadis. Saat ditanya, bagaimana Anda bisa tahu ini ayat Al-Quran atau bukan, ini hadis asli atau palsu, saat Anda bisa tahu ini ucapan ulama atau orang biasa, jawaban beliau, dari cahaya yang saya lihat. Kalau Al-Quran dibacakan tuh cahaya yang saya lihat dalam tunanetranya loh, itu lihat cahaya yang lain. Kalau yang dibacakan ucapan Rasul SAW itu yang muncul cahayanya berbeda lagi. Kalau yang dibacakan tuh ucapan orang biasa, cahaya tidak ada cahayanya. Kalau yang dibacakan ucapan orang soleh, maka di situ muncul cahayanya. Kalau hadis palsu ya tidak ada cahayanya. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh beliau berkata, di awal saya itu berjuang melawan nafsu, saya baca wirid saya. Nanti coba di dalam bukunya Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh, apa judulnya Muhammad, lupa saya. Salah satu bukunya yang terkenal tuh ya, Al-Ibris. Al-Ibris karya Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Di situ beliau menyebutkan, saya pertama kali baca wirid-wirid saya baca habis subuh, khatamnya baru adzan maghrib. Wiridnya itu, doa dzikirnya, duduk dari habis subuh, khatamnya adzan maghrib. Dibaca terus, akhirnya saya sampai bisa dibacanya habis subuh, khatamnya zuhur. Saya kejar terus, akhirnya saya baca habis subuh, khatamnya waktu duha. Saya kejar terus, saya baca cuma 1 jam sudah selesai semua. Yang tadinya saya baca habis subuh, khatamnya maghrib, jadi cuma sesaat itu selesai saya baca. Ya itu bisa dapat karena sungguh rutin, kontinu, istiqomah, mujahadah tanpa henti. Resepnya cuman seperti itu, kurang lebih demikian. Ya, insya Allah nanti besok malam kita sambung lagi. Ini dikit-dikit tapi full vitamin nih. Ya, full vitamin. Saya sendiri ngomong jadi seger nih. Jadi apa namanya? Jadi nambah semangat gitu ya. Oh ya tenan ya, nak pengen dadi wali ki kudu salate sing akeh. Dadi wali kok ora tau salat gitu. Pengen dadi wali ki istighfare sing akeh. Pengen dadi wali kok ora tau istighfar. Pengen dadi wali iki ya jenenge apa namanya sedekah sing akeh. Wali kok ora wani sedekah, wali palsu gitu. Pengen dadi wali itu ya emang harus rekoso. Wali kok ora pengen rekoso ya enggak, itu wali murid kali mungkin ya. Bukan wali Allah. Emang harus capek-capek, bercapek-capek dahulu ya, bersenang-senang kemudian mujahadahnya harus ada. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang menempuh jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah, ada 2 tafsir, lama'al, pasti Allah bersama al-muhsinin, orang-orang yang suka berbuat baik, orang-orang yang ihsan. Tafsir yang kedua, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'a al-muhsinin. Lama al-muhsinin, dan sungguh Allah pasti akan lama'a, menjadikan bercahaya orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang ihsan. Nanti insyaallah kita sambung besok malam Kamis. Jangan lupa nanti malam Jumat khataman di Majlis Ar-Raudhah jam 8 dimulai khataman tadarusnya. Kalau khataman sholatnya yang mengikut khataman sholat tarawih jam 7 kita mulai sholat isya, kemudian langsung khataman. Nanti jam 8 kurang seperempat sudah khatam, terus nanti kita baca doa khatmul Qur'annya di apa namanya, di pengajian yang jam 8 sampai jam 10 itu untuk bacaan doa khatmul Qur'annya. Ya, kalau pengen ikut monggo, nggak pengen juga nggak apa-apa, gitu aja kok repot. Tapi ya rugi kalau nggak ikut rugi. Kenapa rugi? Dalam khatmul Quran itu ada minimal 60.000 malaikat yang mengaminkan doa orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Mosok nggak pengen dikeroyok sama 60.000 malaikat, semuanya rebutan pengen ngaminkan. Berarti yang diaminkan doanya sakti atau nggak sakti ini? Lu malaikat aja ngeroyok pengen ngaminkan doanya, lo menungso ora pengen, berarti kan menungsone sing rada peteng dedet gitu.
Kalau manusia nggak bisa muliakan majlis khatmul Quran itu berarti manusianya kan peteng, dedet, malaikatnya saja rebutan 60.000 pengen mengaminkan. Nah kalau orang yang soleh ya pengen, manusia yang soleh pengen. Nah kalau yang nggak pengen berarti belum soleh. Belum soleh itu gara-gara apa? Ya peteng dedet tadi nggak bisa lihat mana hak, mana batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang utama, mana yang lebih utama, nggak bisa melihatnya. Insyaallah kita sambung besok. Demikian, mari kita baca doa yang biasa kita baca sebelumnya. Al-Fatihah ila ruhibina Ali wa habibi alal wa habibi anis wa jadi Ahmad wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah besok saya akan menjelaskan tentang al-fana fi syekh. Fana dalam fana terhadap guru. Fana itu tenggelam. Tenggelam dalam mencintai gurunya. Nah, besok akan saya jelaskan. Biar kita ya rodok mudeng yang begitu ndak kita dikit-dikit ya. Al-fana fi syekh itu seperti apa? Karena ada orang yang fana fi syekh tapi akhirnya maghrur. Terus hulu sampai ke hulu. Kalau yang hulu tercela. Ya, terlampau dia memuliakan gurunya tapi merendahkan gurunya orang lain. Itu orang yang fana tapi fananya keliru. Fana yang benar dia bisa memuliakan gurunya dan gurunya yang nomor satu, tapi dia tidak memandang rendah siapapun yang lain. Ini yang benar. Kadang itu bukan fana fi syekh tapi fana fi nafs. Jadi nafsunya itu dia itu cenderung mengikuti hawa nafsunya, bukan cinta tapi hawa nafsu. Insyaallah besok akan saya jelaskan, semoga manfaat. Hakadha, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.